By the way, pasti teman-teman tanya anak-anak saya di mana ya. Jadi anak-anak saya Di mana mereka ini? ya, anak-anak saya, ibu saya, suami saya semuanya ada di Mesir. Kenapa? Karena anak-anak nggak libur, anak-anak sekolah gitu. Karena kan mereka karena sekolah, jadi mereka harus berada di sana gitu. Jadi dan saya tahu ketika saya datang ke Indonesia kerjaan saya banyak. Bayangkan kerjaan selama 1 tahun harus selesaikan dalam waktu 4 hari kan. Jadi saya hektik. Jadi anak-anak nggak apa-apa di Mesir biar sekolahnya baik. Sebentar lagi ibunya juga pulang gitu. Jadi ya udah dikuatin ikhtiarnya, usahanya, dikuatin doanya. Ya alhamdulillah. Jadi saya cuma mau bilang kan Oki ceramah, Prof. Iya, Kalau Oki iya. ceramah kan setelah selesai ceramah orang-orang pada peluk, doakan ya anak saya sakit, doakan ya. Kan ada kalimat-kalimat itu dengan tetesan air mata mereka. Terus biasanya Oki bilang, "Ibu kalau ada kesempatan, ada rezeki, coba stem cell," Oki bilang kayak gitu. Karena itu salah satu ikhtiar yang bisa dilakukan. Gitu sih teman-teman. Jadi bagi yang nonton ini, kalau teman-teman ada keluarganya yang sakit atau apapun itu, ya pertama manusia ya, kadang-kadang kita marah pada keadaan, kadang-kadang kita marah kenapa ini terjadi pada diri saya dan sebagainya. Tapi atau sedih, tapi jangan terlalu lama karena kita harus butuh solusi ya untuk mengatasinya. Nah, salah satu solusinya mudah-mudahan kan saya kan dari Sulaiman kecil kan Oki selalu memvideokan Sulaiman. Iya, benar. Ternyata itu dampaknya Indonesia tuh belum ngerti loh Prader-Willi syndrome. Indonesia belum tahu, Iya, maksudnya belum tahu. masyarakatnya tuh belum tahu. Kenapa sih bisa bilang begitu? Karena nggak ada komunitasnya, orang-orang nggak tahu. Nah, karena ada Sulaiman, saya buat komunitas Prader-Willi syndrome Indonesia, Prof. Nah, jadi akhirnya perintisnya pemrakarsa. akhirnya seluruh dokter-dokter RSCM kalau ada anak-anak Prader-Willi gabung di grup, gabung. Jadi kita gabung dengan para dokter, akhirnya kita bisa berikan edukasi. Salah satunya stem cell ini. By the way, pasti teman-teman tanya anak-anak saya di mana ya. Jadi anak-anak saya Di mana mereka ini? ya, anak-anak saya, ibu saya, suami saya semuanya ada di Mesir. Kenapa? Karena anak-anak nggak libur, anak-anak sekolah gitu. Karena kan mereka karena sekolah, jadi mereka harus berada di sana gitu. Jadi dan saya tahu ketika saya datang ke Indonesia kerjaan saya banyak. Bayangkan kerjaan selama 1 tahun harus selesaikan dalam waktu 4 hari kan. Jadi saya hektik. Jadi anak-anak nggak apa-apa di Mesir biar sekolahnya baik. Sebentar lagi ibunya juga pulang gitu. Aku mau bahas yang diundang mengajar di Oke. Oh ya, cerita yang di Eropa. Ya mungkin gini teman-teman semua, saya menyadari bahwa Mesir itu kan posisinya strategis ya. Mesir itu kan posisinya di tengah-tengah. Kalau kita nih dari Jakarta ke Surabaya 2 jam, kalau Mesir 2 jam udah sampai Turki, mungkin udah sampai ke Jeddah, mungkin 1 jam udah sampai Yunani, 5 jam udah sampai Inggris gitu. Kalau Oki kan biasanya safari dakwah dari Jakarta 4 jam baru sampai Papua gitu kan. Jadi secara tempat itu memudahkan saya kemana-mana. Memang pada akhirnya undangan jadi banyak, teman-teman di Qatar juga sudah mulai mengundang, di Jordan dan negara-negara sekitarnya sudah mulai mengundang, juga UK juga begitu. Jadi mungkin karena posisi saya kebetulan dekat dari mana-mana saat di Mesir itu gitu. Jadi ya diundang oleh beberapa teman-teman yang ada di berbagai macam negara. Nah, itu menjadi tanggung jawab besar buat saya untuk terus menambah ilmu supaya ilmu yang diberikan ilmu yang benar, ilmu yang baik gitu. Perbedaannya Belajar apa apa sih mungkin Ustazah Perbedaannya ketika menyampaikan di Indo sama di luar negeri di Eropa? Perbedaannya kadang-kadang campur-campur bahasanya jadinya ya, tergantung audiens. Itu doang sih. Isinya sih sama, ayatnya sama aja, nggak ada yang berbeda. Tapi tergantung yang nonton siapa gitu. Kalau di Indonesia, kalau orang Sunda mungkin saya rubah logatnya jadi Sunda. Di Malaysia kadang-kadang saya rubah logatnya atau bahasa Malaysia. Ustaz Oki speak English very well. Makanya bisa mengerti apa yang Prof bilang. Iya. Jadi kalau audiensnya ya tergantung. Kalau Indonesia audiensnya mereka minta di mix bahasanya karena ada beberapa orang Indonesia, beberapa orang luar gitu. Jadi kadang-kadang udah pakai bahasa Indonesia ditranslate lagi ke bahasa Inggris. Bahasa gitu. Arab ya, karena bahasa Mesir Arab. juga Nah, bahasanya. bahasa Arab juga begitu. Jadi kadang-kadang jadi 3 bahasa gitu ditukar-tukar gitu. mengajar mata kuliah apa sih? Oh ya, saat ini saya walaupun saya di Mesir, tapi saya sangat mencintai negara saya, tentu saja saya tidak melupakan Indonesia. Saya tetap berkiprah di Indonesia. Saat ini saya mengajar di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saya mengajar di teman-teman S3 pasca sarjana jurusan manajemen pendidikan Islam, tapi saya ngajar Quran dan Sunnah.
Jadi selama di Mesir kan kita beda 4 jam ya duluan Indonesia. Jadi saya mulai hari saya jam 4 pagi sampai jam 8 pagi waktu Mesir untuk berkontribusi untuk Indonesia. Yaitu apa, mengajar gitu. Baru jam 8 paginya kehidupan saya di Mesir dimulai gitu. Jadi ya kehidupan sehari-hari sebagai seorang pelajar dan juga mengajar